Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Putri Azahra. Saya akan menjelaskan tentang Islam periode modern dan tokoh-tokoh pembaharu dari Turki. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara Arab, 20% di negara Afrika, 20% di negara Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. Masuk ke dalam tokoh-tokoh pembaharu dari Turki, yang pertama Sultan Mahmud II, yang kedua Namik Kemal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanannya yang pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otomani besar. Peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otomani daerah, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otomani lain di Eropa. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaharuan Sultan Mahmud II, yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktabi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktabi ulum edebit untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Sultan Mahmud II meninggal pada tanggal 1 Juli tahun 1839 di Istanbul, Turki. Kemudian masuk yang kedua, yaitu Namik Kemal. Namik Kemal lahir di Tekirdağ, Turki pada 21 Desember 1840. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Utsmalintar Young Ottoman. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintah absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintah konstitusional. Namik Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga mengelakoni bahasa Prancis. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah, kemudian dipindah menjadi pegawai di Istana Sultan. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi modifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.